Selamat datang mahasiswa baru IF-ITHB angkatan 2021. Senang berjumpa dengan kalian dan pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kami para dosen akan memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan mata kuliah apa yang akan diajarkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Inge Martina, biasa dipanggil Ibu Inge. Saya adalah Kepala Program Studi Informatika ITHB. Pada saat ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan apa yang akan kalian pelajari selama kuliah di IF-ITHB selama 8 semester. Kita tahu pada saat ini ilmu IT sangat berkembang, ngetren lah ya. Nah, oleh sebab itu kalian harus tahu pembagiannya apa sih beda IT yang ini dengan yang itu gitu ya. Nah, kita mengenal bahwa ada Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer, Aptikom. Kemudian ada juga organisasi internasional yaitu IEEE, Institute for Electric and Electronic Engineering. Jadi kira-kira adalah organisasi untuk IT. Nah, mereka mempunyai pembagian bahwa IT itu berbagai macam. Nah, informatika sendiri itu ada yang di tengah ini, Dengan CS itu ada computer science yang kita akan pelajari dan kita tekankan. Computer science itu adalah artificial intelligence yang sekarang lagi tren. Lalu ada SA, software engineering. Software engineering itu adalah bagaimana membuat software yang bagus, cepat. Karena sekarang kebutuhan perubahan software itu begitu cepat. Kita harus membuat software yang bagus, cepat, dan memenuhi kebutuhan. Nah, oleh sebab itu IF-ITHB ada di jalur tengah ini, sesuai dengan pembagian Aptikom dan IEEE. Okay. Sedangkan di ITHB sendiri mempunyai jurusan IS, Information System, Sistem Informasi. Itu lebih berhubungan dengan organisasi, kemudian lebih berhubungan dengan bisnis. Lalu kemudian ada computer hardware. Computer hardware itu berurusan dengan internet, berhubungan dengan perangkat, kemudian berhubungan dengan security. Jurusannya adalah MIT di ITHB. Ya, jadi ITHB punya 3 jurusan ini. Nah, ketiga jurusan ini selalu berhubungan, tetapi fokusnya beda-beda. Nah, apakah informatika itu tidak belajar information system, sistem informasi? Iya, cicip sedikit. Apakah informatika tidak belajar jaringan dan security? Iya, belajar, cicip sedikit. Ya, tapi fokus kita tidak di sana. Bagaimanapun juga, kita membuat software itu tetap harus memperhatikan bisnisnya seperti apa, kemudian security-nya seperti apa. Oke? Ya, jadi jelas ya. Masing-masing mempunyai fokusnya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kurikulum informatika ITHB, IF-ITHB? Nah, kami baru memperbaharui kurikulum tahun lalu 2020. Ya, apa aja yang menjadi fokus kami gitu ya. Saya akan menjabarkan beberapa hal yang menjadi perubahan pokok di dalam perubahan kurikulum tahun lalu. Kurikulum ini dapat kalian lihat di buku panduan akademik yang sudah dibagikan tentunya di halaman 51 sampai 89. Jadi ini semua ada di buku ini. Nanti kalian bisa lihat secara jelas. Saya akan memberikan gambaran secara garis besar penekanan apa, perubahan kurikulum apa sehingga bisa memenuhi kebutuhan informatika pada saat ini. Mahasiswa baru makin ke sini itu makin kenal IT, makin melek IT. Sehingga sudah terbiasa deh memakai keyboard QWERTY yang seperti di komputer, itu di HP sudah ada. Oleh sebab itu kita akan langsung memperdalam materi-materi yang perlu diperdalam. Contohnya, yang kurikulum lama praktikum algoritma itu 2 SKS, jadi banyak prakteknya. Teorinya 3. Tetapi saat ini kami rasa kalian sudah lebih lancar memakai komputer bukan dalam hal algoritmanya, tetapi memakainya sudah kenal. Oleh sebab itu kami memperdalam algoritma. Kalian harus memperdalam algoritma, mengerti dengan lebih detail. Kemudian
ada mata kuliah yang langsung perlu hands on. Artinya nggak usah pakai teori ini ya, ini kan algoritma ada teori, ada praktikum. Tetapi nggak usah, ada yang langsung pakai komputer, langsung teorinya langsung dipraktekkan. Contohnya adalah desain web. Kemudian pemrograman web, langsung ini praktek langsung. Gitu. Ya. Lalu di semester 4 juga ada pemrograman berbasis platform. Ini langsung praktek. Beda dengan pemrograman berorientasi objek. Sebetulnya pemrograman berbasis platform itu kelanjutan dari pemrograman berbasis objek. Tetapi PBO ini kalian perlu tahu teori, makanya ada teori dan juga ada praktek. Tetapi kalau yang PBP ini lebih ke prakteknya. Jadi kami membaginya seperti itu. Kemudian apalagi penekanannya? Artificial intelligence sebagai inti dari fokus daripada perkuliahan kita itu adalah mata kuliah wajib yang ada di semester 3. Lalu dilanjutkan dengan machine learning yang juga merupakan wajib. Pada kurikulum sebelumnya, machine learning adalah pilihan, tapi sekarang adalah wajib. Nah, mengenai spesifikasi atau kelompok keahlian CS yaitu Computer Science dan Software Engineering yang tadi saya jelaskan di awal, itu dapat kalian pilih di semester 5, 6, dan 7. Kalian boleh pilih. Apakah kalian minat yang CS atau SE? Boleh nggak campur? Oh boleh, silahkan aja. Atau misalnya kalian lebih mau sedikit aja, 5 SKS-nya CS, 2 SKS-nya RPL boleh. Ya, kalian boleh itu. Tetap aja kalian mempunyai keahlian computer science tetap harus dituangkan ke dalam RPL. Bagaimana cara membuat software yang bagus. Nah, kalian boleh pilih pilihan ini. Nanti pada saat semester 8 kalian akan mengerjakan tugas akhir yang biasanya tergantung minat kalian. Kalian mau computer science atau software engineering. Kemudian tambahan lagi yaitu pada tahun 2021 ini ada perubahan. Jadi di sini ada AWS ya, AWS sertifikasi AWS yang tadinya adalah Oracle. Melihat kebutuhan yang begitu besar, sekarang kita rubah menjadi AWS. Ya. Kemudian mata kuliah pilihan itu sudah di-list menjadi 2 kelompok keahlian, yaitu RPL atau SE dan juga Computer Science atau CS. Di sini adalah mata kuliah pilihan yang bisa kalian lihat di buku panduan akademik. Lalu, IFITHB mempunyai program akselerasi, yaitu kalian bisa lulus 3 tahun. Ini adalah mereka-mereka yang lulus 3 tahun. Apakah cuman ini? Enggak. Ini kan yang paling terbaru, yang lama-lama juga ada, ya, ada. Nah, bagaimana kalau kalian mau lulus 3 tahun, gitu ya? Lulus 3 tahun harus cum laude. Kenapa begitu? Karena kalian lihat di sini ada IP dan juga ada hak tempuh SKS maksimum. Nah, yang hitam ini ada di buku panduan akademik. Jadi di buku panduan akademik hanya IP lebih besar dari 2,5 20 SKS. Jadi 2,5, 3, 3,5, 4, 20 SKS. Nah, IFITHB menambahkan pembagiannya. 2,5 sampai 3,25 20. 3,25 sampai 3,85 kalian boleh ambil 22 SKS. Maksimum ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Lalu lebih dari 3,85 boleh 24. Nah, ini yang membuat bisa akselerasi dan juga pasti cum laude karena IP 3,85 itu pasti cum laude. Gitu. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita lihat perbandingan pengambilan SKS-nya. Reguler itu adalah seperti ini pembagiannya, total 144 SKS. Nah, akselerasi 3 tahun, 18 SKS di semester pertama. Kalau IP di atas 3,85, kalian boleh ambil 24 semester berikutnya. Inilah yang menjadikannya kalian bisa 3 tahun. Nah, gampang nggak sih atau susah nggak sih akselerasi? Nah, buktinya ada yang bisa. Nah, saya mendorong kalian untuk mencoba ya. Kebanyakan itu takut duluan, takut nggak bisa. Loh kan belum coba, ya. Coba aja, kalau seandainya nanti ternyata nggak sanggup,
boleh nggak jadi deh. Oh, saya 24 nggak sanggup, nanti semester berikutnya saya cuma 20, boleh saja gitu. Tetapi kenapa kita tidak coba dulu? Coba dulu, nanti nyesel kalau nggak nyoba, gitu ya. Jadi saya harapkan kalian coba. Kenapa? Karena di dalam dunia kerja kita akan dikasih beban kerjaan, tanggung jawab yang semakin lama semakin besar. Dan kita harus coba kan. Coba saya bisa atau tidak, gitu. Kalau nggak bisa, ya udah kita balik aja sambil belajar untuk mengejar target yang lebih tinggi. Ya. Demikian penjelasan singkat saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen-dosen, beberapa dosen yang akan memperkenalkan diri dan juga menjelaskan mata kuliah yang akan diajar. Ya, akhir kata, sampai jumpa di saat kuliah di semester yang berjalan dan tetap semangat. Terima kasih. Bye-bye. Halo, selamat bergabung di program studi Informatika ITHB. Nama saya Henratri Ratnawardani, biasa dipanggil Ibu Ken. Saya adalah pengajar, juga membantu sebagai sekretaris prodi. Mata kuliah yang saya ajar antara lain web design dan pengolahan citra. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan gambaran terkait dengan mata kuliah yang saya ajar. Desain web ini adalah tentang tampilan sebuah website yang akan Anda akses di internet. Kita tahu saat ini untuk semua bidang, khususnya bisnis, menjadikan tuntutan memiliki website yang sempurna sebagai tujuan perusahaan, individu, dan target audience. Suatu desain web memiliki banyak komponen yang saling bekerja sama, termasuk komponen desain grafis, desain pengalaman pengguna, desain antarmuka, optimisasi mesin pencari, dan pembuatan konten. Elemen-elemen ini menentukan bagaimana look and feel dari sebuah website. Tugas seorang desainer web yaitu bekerja mengatur tampilan web, mengatur tata letak atau layout, bagaimana informasi dibuat terstruktur dan dikategorikan. Desain web yang baik harus mudah digunakan, menyenangkan secara estetika, dan sesuai dengan kelompok pengguna dan tujuan dari website tersebut. Kuliah ini membahas dasar-dasar desain website menggunakan berbagai bahasa komputer seperti HTML, CSS, dan JavaScript. HTML saat ini telah dirancang menyediakan elemen yang dapat digunakan untuk menambah konten multimedia sehingga dapat dimainkan tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan atau plugin. Lalu, misalnya kita mudah untuk menambahkan image raster yang lebih ringan dengan menggunakan JavaScript dan bisa menggambar objek vektor 2 dimensi berbasiskan XML. CSS, panjangan dari Cascading Style Sheet, adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menambahkan style ke dalam elemen HTML. Dan JavaScript adalah bahasa scripting untuk membuat lebih dinamis atau lebih interaktif. Dengan memiliki pengetahuan dasar, diharapkan Anda mudah berinteraksi dengan pustaka seperti jQuery dan Bootstrap. HTML5 memiliki fitur HTML Web API. Tujuannya untuk memudahkan implementasi operasi yang kompleks dan membantu mengakses data. Contoh fitur yang banyak digunakan adalah fitur geolocation, digunakan untuk mendapatkan posisi geografis pengguna. Kemudian contoh yang lain, drag and drop. Fitur yang umum ketika user akan mengupload sebuah gambar, user drag image dari desktop ke browser, kemudian akan diupload secara otomatis ke server. Web storage digunakan untuk menyimpan data secara lokal pada sisi klien. Sebelum HTML5, kita melakukan hal ini dengan menggunakan cookies. Namun, penyimpanan cookies terbatas. Dengan hadirnya web storage, kita dapat menampung data lebih besar dan tentunya lebih aman. Data yang disimpan di web storage tersedia berdasarkan domain.
Artinya, data pada suatu domain web hanya dapat diakses oleh domain itu sendiri. Tren yang ada adalah desain web yang adaptif atau responsif, di mana konten dapat berubah secara dinamis tergantung pada resolusi layar yang digunakan. Desain responsif memungkinkan pengguna dapat mengatur bagaimana konten web akan ditampilkan. User dapat mengubah orientasi portrait atau landscape misalnya. Nah, untuk itu, desainer web harus dapat mempertahankan layout yang konsisten antar perangkat yang berbeda. Menetapkan layout dan konten website merupakan hal yang cukup kompleks ya, karena kita bekerja dengan beragam ukuran resolusi perangkat yang berbeda-beda. Berikutnya, mata kuliah pengolahan citra atau Digital Image Processing. Pengolahan citra adalah metode untuk memanipulasi data visual, baik untuk mencapai kualitas estetika atau untuk mengekstrak beberapa informasi yang berguna dari gambar tersebut. Dalam penerapannya, pemrosesan gambar membantu menjembatani kesenjangan antara cara kita melihat gambar dan bagaimana cara perangkat atau komputer melihat sesuatu secara digital. Sangat jelas bahwa sistem visual mata kita tidak melihat gambar seperti yang dilakukan komputer atau scanner. Pengolahan citra bisa membantu menjembatani keduanya. Saat ini, pengolahan citra adalah salah satu teknologi yang berkembang pesat, membentuk area penelitian dalam disiplin ilmu teknik dan ilmu komputer. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi terkait dengan pengolahan citra. Avatar API yang memungkinkan pengguna untuk dapat membuat user picture atau gambar profile secara custom. Aplikasi yang dikembangkan dapat memproses gambar dan secara otomatis bisa menemukan area wajah. Kemudian mengenali fitur wajah seperti mata, bibir, telinga, hidung, dan kemudian menerapkan algoritma khusus untuk memadukan area wajah yang sudah dikenali dengan objek lainnya. Dan mungkin biasanya memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat set lengkap emoticon dari satu foto wajah dengan beragam ekspresi. Aplikasi lainnya contohnya adalah virtual makeup. Barangkali ini salah satu contoh aplikasi yang sifatnya fun ya. Dengan menerapkan virtual makeup ini biasanya menerapkan teknik filtering, blurring sehingga dapat menyempurnakan foto menjadi memiliki kualitas yang lebih bagus atau mungkin kita bisa memilih beberapa opsi foto yang diinginkan itu seperti apa. Misalnya sebuah foto yang terlihat alami. Berikutnya contoh yang lain, ya, misalnya automatic face detection dan cropping. Banyak metode yang dikembangkan untuk mengambil fitur wajah. Contohnya di sini adalah dengan mendapatkan area tepian dari wajah, kemudian mengambil 70 fitur key point untuk mengenali wajah. Hal ini memungkinkan mengidentifikasi wajah manusia melalui gambar atau frame video, kemudian melakukan pencarian ke dalam database wajah untuk mengidentifikasi seseorang. Hal ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi keamanan seperti pengawasan video dan sistem kontrol secara real-time. Aplikasi yang dikembangkan umumnya saat ini memiliki akurasi yang tinggi, sama baiknya dalam beberapa kondisi pencahayaan. Aplikasi yang umum yang lain, misalnya suatu sistem yang secara otomatis bisa mengidentifikasi jenis kelamin dan usia berdasarkan gambar atau video. Fitur ini sangat diminati oleh
pengiklan retail, spesialis pemasaran, ya, untuk melacak usia pengunjung atau pelanggan. Nah, aplikasi berikutnya ini adalah salah satu contoh intelligent driving. Ini merupakan satu area penelitian yang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Di sini yang dilakukan adalah mendeteksi kendaraan. Jadi berikut adalah merupakan komponen yang sangat penting ya di dalam pengawasan lalu lintas dan pengendaraan otomatis. Gunanya adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan mengurangi kelelahan pengemudi. Metode yang dikembangkan untuk membuat sistem deteksi kendaraan, sebetulnya ada dua hal pendekatan yang berbeda. Jadi yang pertama itu umumnya menggunakan pendekatan berbasis machine learning dan deep learning. Pendekatan machine learning digunakan untuk mendefinisikan fitur dari objek mobil tersebut. Ya, misalnya nanti ada satu teknik histogram of gradient, itu digunakan untuk mengambil fitur bahwa itu adalah sebuah mobil. Dan kemudian tahap selanjutnya, fitur tersebut harus digunakan untuk klasifikasi. Jadi ada satu teknik yang lain menggunakan teknik-teknik klasifikasi untuk pengenalan mobil tersebut. Misalnya, contohnya yang banyak digunakan di beberapa penelitian tugas akhir kakak kelasnya, misalnya menggunakan SVM, Support Vector Machine, atau misalnya menggunakan CNN, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi demikian sedikit penjelasan terkait dengan mata kuliah yang akan Anda temui di semester yang akan datang. Oke, sampai jumpa di kelas. Halo semua, salam kenal. Saya adalah Heri Herianto, salah satu pengajar di program studi informatika Institut Teknologi Harapan Bangsa. Mata kuliah yang saya ajar adalah Speech Processing dan Distributed Database. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Speech Processing. Mata kuliah Speech Processing adalah sebuah mata kuliah yang akan mempelajari bagaimana mengolah sebuah sinyal ucapan atau yang lebih dikenal dengan istilah yang namanya speech. Nah, yang pertama, kalian mungkin akan mengenal sebuah yang namanya voice assistance. Ya. Voice ini dibangun oleh beberapa perusahaan besar, salah satunya adalah Google. Kalau kalian pernah lihat, jadi ada Oke Google, nah, nanti ada sebuah speaker, dia juga sebagai mikrofon, dia akan menerima perintah-perintah kalian melalui yang namanya ucapan. Oke Google, please search. Nah, nanti si mikrofon dari alat ini yang berupa voice assistant, dia akan mendengarkan apa yang kalian ucapkan dan akan merespon. Sebagai contoh lainnya adalah implementasi Siri dalam sebuah iPhone. Apabila kalian punya sebuah iPhone, ada sebuah aplikasi yang namanya Siri. Siri adalah berupa voice assistant, jadi membantu kalian berinteraksi langsung tanpa melakukan kontak dengan perangkat tersebut. Nah, tujuannya apa? Baik lagi. Jadi seolah-olah kalian punya seorang asisten pribadi. Nah, kalian tinggal berkomunikasinya dengan cara mengucapkan kata-kata yang dipahami oleh si perangkat itu sendiri. Nah, si perangkat ini tentunya akan melakukan pengolahan sinyal ucapan atau yang lebih dikenal dengan istilah speech processing atau speech recognition. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi dari speech processing. Oke, kemudian yang kedua adalah digital transcription. Jadi kalau kita bisa lihat ada orang sedang melakukan rapat atau sedang melakukan sebuah diskusi, nanti ada sebuah mesin yang tugasnya menjadi notulen rapat. Dia akan mencatat semua ucapan yang diucapkan selama rapat tersebut atau selama diskusi tersebut. Mungkin kalau kalian menggunakan sebuah aplikasi YouTube, ada sebuah istilah yang namanya CC. Ya, jadi kalau kalian aktifkan si fitur CC ini, dia akan secara otomatis akan
memberikan yang namanya subtitle. Dan tentunya yang luar biasa, subtitle ini bisa kita pilih bahasa defaultnya apa. Misalkan apakah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. Digital transcription. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa lihat contoh berikutnya adalah sistem biometrik. Nah, kalau selama ini kita bisa lihat untuk mengakses sebuah resource dalam artian aplikasi, misalkan aplikasi e-banking, m-banking, kita memasukkan yang namanya username and password. Nah, saat ini bisa juga digunakan data-data biometrik. Contohnya adalah fingerprint. Ya, dengan melakukan fingerprint ini, kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Tentunya apa? Ya biar lebih secure. Nah, speech processing bisa digunakan juga untuk mengenali siapa yang sedang berbicara. Jadi, pada saat melakukan transaksi, dia akan melakukan autentikasi, ya, siapa yang sedang berbicara. Oke, yang kedua adalah mata kuliah Distributed Database. Ya, jadi karena waktu yang singkat ini, saya akan menjelaskan secara singkat, ya, kenapa sih kita harus belajar tentang Distributed Database. Kalau kita bisa lihat, sekarang ini yang membuat Distributed Database menjadi salah satu topik atau domain penelitian yang banyak dibahas, terutama untuk diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan nyata adalah adanya distribution. Ya, jadi kalau kita bisa lihat ada yang namanya computer network. Kalau kita bisa lihat sekarang bisnis di dunia ya itu sangat berkembang, tidak terbatas dengan yang namanya kondisi geografis. Ya, misalkan kita punya sebuah yang namanya perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Ya, tentunya kita akan memiliki beberapa hotel di beberapa negara yang berbeda, bahkan dimungkinkan di beberapa benua yang berbeda. Secara computer network, dia itu terhubung. Oke, dia itu terhubung, ya. Kemudian distributed database itu bukan artinya disentralisasikan. Misalkan servernya kita simpan, ya, di kota Bandung. Jadi nanti semua hotel yang ada, yang kita miliki, perusahaan miliki, harus connect ke server yang ada di Bandung. Nah, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Nggak efisien. Nah, makanya kuliah ini akan membantu bagaimana caranya membangun basis data yang terdistribusi. Misalkan kita punya hotel di Singapura. Nah, nanti di Singapura ini punya database sendiri. Kemudian kita juga memiliki hotel di Afrika Selatan. Ya, di Cape Town seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita punya database di Cape Town sendiri. Oke, kemudian kita juga punya hotel di Jakarta. Di Jakarta kita punya database sendiri. Nah, kenapa itu terjadi? Balik lagi untuk yang namanya efisiensi, mengurangi yang namanya biaya transfer data. Ya, misalkan kita adalah sebuah institusi pemerintahan. Contohnya di Indonesia, data kependudukan. Bayang di Indonesia itu ada 200 juta lebih penduduk. Apabila semua datanya disimpan ke dalam sebuah server, mau sebesar apa servernya? Tentunya kita harus distribusikan database-database-nya. Misalkan dibagi menjadi ke beberapa region, contohnya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, seperti itu. Nah, apabila server di Indonesia Barat tidak berfungsi atau down, yang di tengah dan di timur tetap bisa beroperasi. Demikian paparan saya tentang beberapa mata kuliah yang memang saya ajar di program studi informatika Institut Teknologi Harapan Bangsa. Untuk lebih detailnya, nanti kita bisa ketemu di kuliah. Saya harap kalian tetap semangat. Ya, baik lagi yang namanya belajar ada sebuah proses. Ya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang belum bisa nanti akan bisa. Ya, yang pasti ini adalah sebuah proses yang kalian harus nikmati, dan saya yakin ya semua mahasiswa ITHB memiliki sebuah yang namanya potensi yang besar. Ya, kalian itu punya potensi yang besar dan kalian itu mampu. Ya, tidak ada manusia yang bodoh.
Ya, tetapi manusia memilih menjadi bodoh seperti itu. Ya, jadi seperti kita bilang, tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan. Yang tadinya tidak bisa, yakinlah pasti bisa. Kenapa? Karena kita belajar. Belajar adalah sebuah proses. Oke, sampai ketemu lagi nanti di perkuliahan. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Terima kasih. Halo, salam kenal. Nama saya Irvin Afifuddin. Anda boleh memanggil Pak Irvin. Saya adalah dosen tetap di Departemen Informatika ITHB. Bidang keahlian atau spesialisasi saya adalah rekayasa perangkat lunak. Biasa bahasa Inggrisnya software engineering. Anda biasanya nanti akan bertemu dengan saya di perkuliahan semester 3, 4, dan ke atas. Saya sebagai dosen tetap di Informatika ITHB, saya juga aktif terlibat sebagai praktisi di dalam berbagai kegiatan pembangunan perangkat lunak. Jadi, kita bisa banyak share dan kita bisa banyak berdiskusi tentang bagaimana real world software development di luar sana. Ya. Nah, dengan bidang keahlian saya sebagai di RPL, maka salah satu mata kuliah utama yang biasanya saya ditugaskan untuk mengajar adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Ini adalah sebuah mata kuliah yang kita belajar tentang bagaimana cara membangun perangkat lunak atau software. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, ini adalah software engineering. Ya. Nah, kenapa belajar akan rekayasa perangkat lunak atau kita singkat RPL itu penting? Karena software ini semakin luas kita jumpai di kehidupan kita, sekeliling kita. Ya. Baik dalam bentuk perangkat seperti smartphone, atau barangkali perangkat elektronik lainnya yang ada menggunakan kemampuan komputasi, itu semua terdapat unsur software di dalamnya. Nah, di dalam RPL, kita belajar bagaimana membangun software dengan pendekatan engineering, ya, dengan pendekatan rekayasa teknik. Saya biasanya memberikan analogi begini. Kalau saya bisa membangun sebuah kandang ayam ukuran 3 meter kali 2 meter misalnya, apakah saya perlu sekolah teknik sipil misalnya atau arsitektur? Sepertinya tidak. Dengan kemampuan bisa memegang palu atau mengoperasikan palu dan paku, kemudian memotong kayu, saya bisa membangun kandang ayam yang sederhana dan selesai dan bisa digunakan. Tetapi, apakah dengan kemampuan tersebut saya bisa membangun menara Eiffel di kota Paris? Anda tentu bisa menjawab, tidak cukup. Dengan pengalaman membangun kandang ayam, kita nggak bisa membangun menara Eiffel. Itu tingginya bukan seperti kandang ayam. Ya. Konstruksinya dengan besi sekian ton harus diukur lebar pondasinya berapa lama, berapa besar, kemudian pondasinya harus digali seberapa dalam, itu semua harus ada ukurannya. Ya, kita tidak bisa asal-asalan. Barulah konstruksi mahakarya itu bisa jadi. Demikian halnya gimana kita membangun gedung Taiwan 101 itu, ya, salah satu gedung tertinggi di dunia, ataupun menara Burj Al Khalifa di Dubai yang begitu tinggi, itu semua adalah pendekatan engineering. Maka rekayasa perangkat lunak ini belajar bagaimana cara membangun software, tetapi dengan pendekatan engineering supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan dengan kualitas yang juga bisa terukur. Ya, kalau kita membuat software atau program yang sederhana, barangkali kita tidak terlalu membutuhkan pendekatan engineering yang benar-benar disiplin dijalankan. Ya. Tetapi kalau kita melakukan software yang ada kaitannya dengan keselamatan manusia, misalnya kita membangun software untuk dipakai di reaktor nuklir,
software itu harus betul-betul aman. Software yang membantu bagaimana membantu pilot ketika take off atau landing, ada yang namanya ILS, Instrument Landing System. Itu perlu dirancang dengan pendekatan engineering yang baik, tidak bisa asal-asalan. Ketika Badan Antariksa NASA ya milik dari Amerika Serikat meluncurkan robot wahana ke planet Mars, bagaimana arah orbit, arah pergerakan dari wahana itu masuk ke atmosfer, di ketinggian berapa diukur, parasutnya harus lepas, dan lain sebagainya, bagaimana transmisi komunikasi data dari planet Mars ke planet Bumi, itu semua diperbantukan dengan teknologi software. Nah, membuat software seperti itu, lagi-lagi tentu berbeda dengan membuat software yang tidak membutuhkan pendekatan engineering. Atau kalau softwarenya ada salah atau apa, mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi, ada banyak di dalam aspek kehidupan kita yang mana software harus dibangun dengan kehandalan dan pendekatan engineering yang betul-betul diperhatikan. Itulah maksud dari rekayasa perangkat lunak. Ya, sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Sampai ketemu nanti di perkuliahan. Halo semuanya, selamat datang di program studi Informatika ITHB. Perkenalkan, nama saya adalah Vence Jeremias Lewi Engel. Di program studi Informatika, saya mengajar mata kuliah Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, dan Probabilitas dan Statistika. Di mata kuliah Artificial Intelligence, mahasiswa belajar tentang cara membuat mesin yang cerdas seperti manusia. Caranya ada beragam. Ada mesin yang bisa mencari dan menemukan jawaban, mesin yang bisa memecahkan persoalan, dan mesin yang bisa belajar dari pengalaman atau experience. Video yang sedang Anda lihat sekarang adalah contoh karya tugas besar mahasiswa di kuliah Artificial Intelligence. Mata kuliah selanjutnya adalah Machine Learning. Di sini mahasiswa berfokus tentang membangun mesin yang bisa belajar sendiri dari dalam data. Artinya, datanya harus sudah ada. Machine Learning sudah digunakan di berbagai aplikasi dan juga perangkat, terutama di smartphone yang Anda pakai. Dengan memahami teknologi Machine Learning, Anda bisa membangun sistem prediksi, sistem rekomendasi, dan sampai sistem klasifikasi untuk membantu kehidupan manusia. Mata kuliah selanjutnya adalah Deep Learning. Deep Learning adalah perkembangan termaju dari Machine Learning. Penemuan kedahsyatan dari Deep Learning mengubah segala sesuatu tentang teknologi yang cerdas seperti manusia. Deep Learning dibangun dengan menggunakan dasar jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Deep Learning sudah digunakan di perangkat dan teknologi pencarian Google, sistem rekomendasi di Instagram, dan juga rekomendasi FYP di TikTok. Betul, TikTok yang sering buat Anda lupa tidur di malam hari, ternyata di dalamnya ada Deep Learning. Mata kuliah keempat yang saya ampu adalah Probabilitas dan Statistika. Probabilitas dan Statistika adalah landasan dari ketiga mata kuliah sebelumnya. Memang betul, di informatika Anda akan belajar banyak matematika, tapi jangan khawatir. Yang penting ketika belajar, Anda jangan belajar sendirian, melainkan belajar kelompok. Agar ketika tugasnya susah, Anda tidak menangis sendirian. Ingat untuk selalu jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terapkan 5M, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kelas. Halo, selamat datang di Prodi Informatika ITHB. Perkenalkan, saya Firhat Hidayat.
atau biasa dipanggil Firhat. Di Prodi Informatika ini saya mengajar Android Apps Development dan Game Design and Development. Di mata kuliah Mobile Development Android atau Android App Development tadi, mahasiswa belajar tentang cara mengembangkan aplikasi berbasis Android, mulai dari bagaimana menganalisis kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan dengan aplikasi, merancang user interface aplikasi, hingga mengintegrasikan aplikasi dengan database, maupun offline maupun online tentunya. Selain itu, kurikulum yang digunakan dalam mata kuliah ini mengadaptasi pada kurikulum Google. Jadi, akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan Android itu sendiri. Ini merupakan contoh karya tugas besar dari mata kuliah Android Apps Development, mulai dari aplikasi tiket online, makanan, hingga entertainment. Biasanya tergantung kasus yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah mata kuliah Game Design and Development. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana membangun sebuah game, mulai dari ide hingga menjadi sebuah game yang utuh. Mulai dari bagaimana karakter itu dikembangkan, kemudian bagaimana storytelling yang akan dibuat dalam game tersebut, bagaimana core mekaniknya, hingga menjadi game design dokumen yang nanti akan diimplementasikan oleh tim programmer. Nah, ini merupakan contoh karya tugas besar di mata kuliah ini. Mulai dari game yang santai, casual, hingga RPG pernah dikembangkan teman-teman mahasiswa di THB. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup banyak peminatnya. Android Development contohnya. Saat ini kita melakukan hal apapun dengan aplikasi yang ada pada smartphone Android kita. Mulai dari memesan makanan, mengelola pekerjaan, mesen taksi online, dan masih banyak lagi. Jadi kebutuhan industri akan skill untuk mengembangkan aplikasi Android ini memang cukup tinggi. Di program studi informatika, kita mempunyai mata kuliah yang seru, seperti mengembangkan sebuah game, yang juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi sekarang didorong dengan munculnya e-sport. Minat orang untuk bermain game dan mengembangkan game menjadi terus meningkat. Ini bukan hal yang mudah, apalagi mengembangkan sebuah game dan aplikasi. Prosesnya memang cukup panjang. Tapi jika kita melakukannya bersama-sama dan melakukan apa yang kita suka, saya yakin kita bisa bersaing dan melakukan yang terbaik. Sekian dari saya. Mungkin lengkapnya kita akan bertemu lagi di mata kuliah saya yang lebih komprehensif. Sampai jumpa semua. Halo, selamat bergabung kepada mahasiswa-mahasiswi baru Informatika ITHB 2021. Perkenalkan, nama saya Hans Christian Kurniawan. Saya adalah salah seorang pengajar di Departemen Informatika ITHB. Sedikit perkenalan tentang diri saya juga adalah alumni IF ITHB tahun 2016. Dan saat ini juga selain mengajar, saya juga terlibat aktif dalam software development, khususnya sebagai praktisi, sehingga mata kuliah yang saya ampu kebanyakan juga berkaitan dengan pemrograman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan insight ya terkait dengan mata kuliah programming di IF ITHB. Nah, mengapa kita perlu mempelajari kode? Saya rasa ini menjadi pertanyaan yang mendasar ya bagi mahasiswa-mahasiswa IF. Seberapa penting kemampuan coding? Nah, jawabannya tentu ini merupakan satu kemampuan yang paling penting sebagai seorang alumni informatika untuk dimiliki, karena bagaimanapun nanti role apapun yang akan kalian jalani ya setelah lulus, misalnya ada yang mau jadi analis, ada yang mau jadi programmer, ada yang mungkin ingin jadi UI UX designer, apapun itu profesinya tetap membutuhkan kemampuan coding
yang mumpuni. Dan semakin jago kalian, saya yakin karir kalian juga ke depan akan semakin berkembang. Oleh karena itu penting mulai dari semester 1 ini membangun dan berlatih kemampuan coding yang memadai. Nah, di ITHB sendiri setiap semester itu ada mata kuliah programming pasti ya. Nah, di mana mata kuliah paling esensial menurut saya terletak di semester 1, 2, dan 3, yakni mata kuliah yang saya tandai dengan warna oranye ini. Ini core courses ya, mata kuliah yang sangat mendasar, yakni algoritma dan pemrograman, struktur data maupun object oriented programming ya, atau pemrograman berorientasi objek. Ini adalah fondasi kalian dalam memasuki atau mempelajari programming. Ketika 3 mata kuliah ini sudah kalian kuasai dengan baik, nah, ke depan di semester 4 misalkan ada mata kuliah software teknologi, semester 4 ke atas ya. Misalkan nanti ada yang pengen bikin aplikasi Android, aplikasi iOS, game mungkin ya, ada juga yang bikin aplikasi web, apapun itu bentuknya. Itu semua akan menggunakan prinsip dasar pemrograman yang sama yang dipelajari di semester 1, 2, dan 3 ini. Begitu pula dengan yang warna kuning, ini computer science ya, related dengan artificial intelligence, yang mungkin yang keren-keren ini, tapi sekeren apapun itu, kalian nanti tentu akan diminta untuk ngoding, ya, membuat programnya, ya, menerapkan AI misalkan. Semuanya tentu akan menggunakan basis atau dasar pemrograman yang sama seperti yang dipelajari di semester 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, ini merupakan fase paling krusial bagi mahasiswa informatika menurut saya. Apabila yang awal ini kesulitan, pasti ke depan akan semakin sulit. Karena itu jangan sampai ada mahasiswa yang merasa bahwa ya semester 1 2 masih santai-santai, baru semester 3 lah baru serius. Itu sudah terlambat. Ya, sudah terlambat, pasti sudah sulit untuk mengejar pemahamannya gitu. Nah, kemudian saat ini saya ingin sedikit share ya tentang salah satu mata kuliah yang kebetulan saya ampu, yakni mata kuliah pemrograman berorientasi objek semester 3. Nah, kita mulai dengan 2 buah fakta. Fakta yang pertama adalah ada begitu banyak perusahaan IT ya, maupun startup IT di Indonesia maupun di dunia yang bermunculan terus tiap waktu ya. Dan begitu banyak juga tentu saja lowongan kerja yang timbul dan juga karir yang menjanjikan. Fakta kedua adalah ada begitu banyak lulusan informatika setiap tahun. Bahkan mungkin kalau kita lihat hampir semua universitas punya jurusan informatika. Nah, harusnya dengan 2 fakta ini harusnya kan saling melengkapi ya. Ada banyak perusahaan butuh banyak tenaga kerja. Maka banyak juga kampus yang menghasilkan lulusan informatika harusnya bisa match gitu. Tapi ternyata problem di dunia nyata ini sekarang sampai detik ini masih muncul terus dari dulu sampai sekarang adalah banyak perusahaan di luar negeri sekalipun yang kesulitan untuk mencari employee yang baik di bidang IT. Sulit mencari. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, karena membuat kode yang berfungsi itu mudah. Ya, dan itu baru permulaan. Sebagai contoh, nanti kan di semester 1 sudah bisa nanti mulai membuat sebuah program kalkulator. Sudah bisa di semester 1 berfungsi. Ya, membuat perhitungan, kali bagi, dan seterusnya. Tapi itu baru permulaan saja, belum apa-apa. Nah, yang terpenting justru bukan fungsinya saja, tapi justru kualitas daripada kodenya yang kalian tulis ya, dan end produknya atau softwarenya itu sendiri. Ya, itu adalah paling penting dan itu yang seharusnya menjadi pembeda kalian nanti sebagai lulusan nantinya informatika dengan ya di luar sana yang mungkin bukan lulusan informatika atau mungkin lulusan dari yang lain. Ini yang harusnya menjadi kunci ya. Jadi jangan berpuas diri kalau misalkan saya bisa bikin kalkulator berfungsi. Nanti dulu kalkulatornya kualitasnya bagus nggak? Nah, kualitas apa saja yang diukur begitu. Nah, yang diukur itu tentu banyak ya. Nah, nomor 1 yang kita lihat paling atas ini adalah functionality. Baru 1 saja, masih banyak ternyata poin-poin lain yang penting untuk dilihat dalam pengembangan software. Ya, contohnya misalnya security-nya harus dilihat, bagaimana maintainability-nya. Ya, bayangkan sekarang kalau kita lihat aplikasi di dunia nyata itu semua sangat besar. Ya, contoh aplikasi Bukalapak ya. Itu besar sekali, fiturnya sangat banyak. Segala ada, bukan lagi jual beli saja, bisa bayar pajak pun bisa gitu, segala macam. Nah, itu bagaimana bayangkan kalau tidak distrukturkan dengan baik, tidak ditata dengan baik kodenya itu, pasti akan sulit sekali untuk memaintain. Ya, akan sulit sekali kalau ada bug aja nyarinya, wah, akan sangat berat.
Belum lagi misalkan aspek efisiensi, bagaimana aplikasi itu harus bisa berjalan dengan memori yang efisien, ya, waktu komputasinya cepat, performansinya baik, harus dipertimbangkan. Belum lagi misalkan misalkan di sini ada learnability, artinya apa? Misalkan saya ngoding, nanti ada orang lain masuk tim saya menggantikan saya, gitu ya, meneruskan coding saya. Jangan-jangan orang ini ngerti nggak dengan codingan saya? Kalau dia tidak ngerti, aduh apa yang ditulis ini rumit gitu, sulit. Maka kita sesungguhnya belum menghasilkan software yang berkualitas, meskipun programnya jalan, meskipun fungsinya benar. Nah, nanti di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kita akan mempelajari berbagai konsep-konsep yang bisa diterapkan untuk menghasilkan tadi software yang memiliki kualitas yang baik dan kode yang clean. Ya, biasa kita sebut clean code. Gitu ya. Nah, tentu ini konsep-konsep yang cukup, kalau dari namanya aneh gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya semuanya ini nanti ketika kalian menjalani, sesungguhnya tidak sulit ya. Semuanya ini bisa dipelajari dengan mudah, asalkan kalian mengikuti step-stepnya mulai dari awal dulu nih. Semester 1, belajar dulu algoritma, semester 2 struktur data. Nah, masuk semester 3 nanti di mata kuliah ini bisa harusnya memahami dengan lebih mudah ya. Nah, maka kuncinya harus dimulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti, saya sudah nanti aja kalau sudah PBO baru belajar dengan serius, itu pasti terlambat karena materi programming itu terus bersambung. Seperti itu. Nah, kata penutup terakhir dari saya, mengutip dari Profesor Dumbledore. Dia mengatakan, help will always be given at ITHB to those who ask for it. Maksudnya apa? Maksudnya saya yakin ke depan, kuliah 4 tahun ke depan ini pasti tidak mudah ya. Apalagi tantangan juga semakin meningkat, ya ada kuliah online dan sebagainya. Pasti tidak mudah, tapi jangan berputus asa. Banyak bantuan yang tersedia untuk kalian ya, baik dari dosen, baik asisten dosen, semua saya sangat suportif. Begitu pula dari himpunan mahasiswa juga, setahu saya terus menerus ya memberikan kelas-kelas tambahan untuk mahasiswa. Gitu ya. Jadi banyak kesempatan, jangan menyerah. Terakhir ya, good luck ya, semoga sukses dan sampai ketemu di perkuliahan.